Iya, silakan. Biar Pak Ramzi yang bercerita dulu, langsung memperkenalkan diri. Perkenalkan diri dulu. Oke, silakan, Bro Ramzi. Shalom semua. Lebih baik dengar dari saya. Siapa aku, siapa orang Yerusalem. Tahu sejumlah besar orang Israel adalah orang asing yang baru datang dari luar negeri, mulai kembali setelah 2000 tahun. Kalau kami sendiri atau keluarga saya sendiri adalah keluarga asli, bukan Jordan, seperti Pak Kasdin katakan, tapi kami punya paspor Jordan. Bedanya apa? Bedanya ingat, negara Israel didirikan tahun 1948. Dan kami orang Yerusalem asli, keluarga Yerusalem asli. Jadi dari 48 sampai tahun 1967, Yerusalem dikuasai oleh Jordania. Jadi orang-orang Yerusalem punya paspor Jordania, walaupun mereka adalah orang Palestina. Saya sekarang berbicara tentang Palestina, kenapa? Karena masih Israel belum masuk. 67, Israel bersatu kota Yerusalem. Bapak Ibu tahu ada perang besar, namanya Perang 6 Hari. Israel menaklukkan 5 daerah besar, dataran tinggi Golan, Gaza, Jalur Barat, Yerusalem, dan Sinai. Jadi salah satunya adalah Yerusalem Timur. Sebelum 67 ada Yerusalem Timur, ada Yerusalem Barat. Tapi 67 tidak ada lagi. Seluruh Yerusalem namanya Yerusalem ibu kota Israel. Ini bedanya. Tapi orang-orang yang sudah tinggal di daerah Jordania, Yerusalem, yang maksudnya Yerusalem Timur, setelah Israel bersatu Yerusalem, jadi mereka sudah punya 2 paspor lagi. Paspor Israel, paspor Jordania. Kami bukan Jordania. Kami lahir di sini, di Yerusalem. Tapi punya paspor Jordania karena kami adalah orang Yerusalem Timur sebelum tahun 67. Yang tanya soal saya orang Yahudi, aku bukan Yahudi, aku Kristen Arab. Arab itu bangsa, bukan agama. Di Israel ada Yahudi Arab juga. Kalau yang tanya atau papa yang tanya, bagaimana ada Arab Kristen? Ya, karena Arab, kami pakai bahasa Arab. Ada Yahudi yang pakai bahasa Arab. Karena Arab itu bangsa. So, jadi kalau jalan di Yerusalem, di Nazaret, di mana-mana, dengar bahasa Arab tidak artinya yang berbicara itu adalah Muslim. Karena di sini orang Arab Kristen, orang Arab Yahudi masih pakai Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa? Itu adalah Shalom Aleichem dari Ibrani. Dan dalam firman Tuhan, kalau baca firman Tuhan dalam bahasa Arab, di Lukas 1 ayat 26, Tuhan berkata kepada Bunda Maria di Nazaret, Assalamualaikum. So, jadi jangan kaget kalau ada Assalamualaikum antara orang-orang sini. Aku tahu ceritanya di Indonesia beda. Kalau dengar nama Arab artinya harus itu Muslim. Di sini beda. Ada Arab Kristen, ada Arab Yahudi, ada Arab Muslim. Keluarga saya aslinya dari Betani. Dan nama saya Ramzi, aslinya Ramzi Lazarus. Jadi kami dari Betani, kemungkinan besar juga kami adalah keturunan Lazarus. Aku tidak tahu sendiri, karena sudah jauh ini, tapi kemungkinan besar yang aku tahu, kami berasal dari suku Yahudi yang namanya Benyamin. So, jadi dari suku Benyamin, sekarang tidak susah untuk ngerti kamu dari suku apa. Ingat, Bapak Ibu, orang Yahudi sudah campur, darahnya sudah campur, sampai seluruh dunia mulai kembali lagi. Puji Tuhan, hari ini 12 suku Israel sudah kembali. So, jadi biasa, kalau di Indonesia, ya Anda dari kota mana? Oh, aku orang Bandung, aku orang Jakarta, aku orang Surabaya. Di sini orang mulai, kamu suku apa? So, jadi kalau jalan bisa ditanya, kamu suku apa? Benyamin atau Yehuda atau Naftali atau Yusuf atau yang lain. So, jadi ini sudah biasa di Israel. Karena kami sudah tahu, ngerti rootnya dari mana, darahnya dari mana. So, salam kenal buat semua. Aku tour guide di Israel, tour guide Kristen. Aku juga evangelist di gereja yang namanya Gereja Calvary. Kami punya 12 gereja di sini, sekitar 8 gereja underground. Karena kami ajarkan Yahudi dan Muslim tentang Kristus. Puji Tuhan, banyak juga hari ini Yahudi dan Muslim sudah percaya, khususnya Yahudi,
yang namanya Messianic, banyak orang Messianic. Di Israel ada sekitar 200 gereja underground Messianic di Israel. So jadi muatan firman Tuhan digenapi semua, Israel harus didirikan. Kenapa underground gereja Kristen di sana? Sebentar Pak Gajamada, biar tuntas dulu nanti Pak Gajamada. Satu-satu Pak, biarkan orang ngomong dulu Pak. So kalau ada pertanyaan tentang situasi sekarang di Israel, aku siap untuk jawab Bapak Ibu. Ya, sebentar satu-satu ya, supaya jangan selonang-selonong ya. Senang sekali Pak Ramzi bisa bergabung dengan channel Panas Nabi ke-26. Ya, senang sekali karena ini akan menjadi informasi yang bagus sekali dan cukup A1 karena Anda tinggal di sana. Tadi ada pertanyaan bagus dari Pak Gajamada. Mengapa harus underground gereja di Israel, sedangkan kita di sana kan kekristenan kan cukup bisa diterima, toh? Mengapa harus underground gerejanya? Itu sangat bahaya. Itu mudah untuk bicara kepada orang Indonesia kenapa harus ada gereja underground. Karena itu sangat bahaya untuk ajarkan Muslim dan Yahudi. Harus tahu bedanya antara Yahudi dan Kristen. Yahudi mereka masih menunggu Mesias. So jadi tidak mudah untuk bicara depan mereka tentang Kristus. Itu adalah Mesias perjanjian lama. Ada banyak yang menolak orang Kristen di sini. So jadi kalau itu untuk ganti agama juga, untuk ganti agama di Israel itu sangat masalah besar di sini. Kalau kamu ada banyak seperti gereja saya, banyak Muslim, aslinya Muslim maksud saya, sudah dalam gereja, tapi mereka masih ikut berpuasa Ramadan, mereka masih sholat, mereka masih ikut ke masjid, karena depan keluarga mereka itu susah sekali untuk katakan aku percaya sekarang. So jadi juga gereja, kalau saya berbicara satu gereja untuk kami ada di Gaza. Tahu di Gaza itu Hamas. Dan itu sangat susah untuk berdiri gereja umum, bangunan gereja di Gaza. So kalau saya katakan underground, artinya mereka kumpul dalam rumah, mereka berdoa dalam rumah, dan mereka harus hati-hati karena kalau ada yang dengar suara mereka atau tahu ini adalah gereja, itu sangat bahaya buat mereka. So itu seperti gereja di Pakistan, gereja di Afghanistan, Israel masih sama, ya. Mungkin kalau saya bicara tentang Israel itu sedikit lebih mudah kalau Mesianik, tapi di daerah Palestina itu susah sekali. Kami punya gereja di Nablus, kami punya gereja di Jenin, kami punya gereja di Gaza, di Ramallah. So jadi di mana-mana yang ada Muslim, yang ada juga banyak orang ekstremis, banyak orang radikal. So harus kami juga hati-hati. Gereja kami yang besar itu di Bethlehem. Bethlehem beda, Yerusalem beda. Tapi gereja juga saya yang di Yerusalem dibakar 4 kali. Kalau juga di Yerusalem. So jangan percaya juga Yerusalem itu aman. Sekarang kami sewa di YMCA karena tidak ada ruang buat kami untuk berdoa. So jadi kami berdoa di YMCA Yerusalem. Di Bethlehem gereja besar, gak apa-apa karena Bethlehem Palestina Kristen atau campur, tapi mayoritas ada juga orang Kristen. So jadi lebih mudah di Bethlehem. Bethlehem itu bukan underground, Yerusalem bukan underground, tapi di tempat yang hot, yang ada fire underground. Susah sekali. Itu seperti kamu katakan, gereja saya di Afghanistan, bagaimana? Tidak mungkin. Nanti satu hari dibom. Juga gereja kami di Gaza, sama. Oh, karena di wilayah-wilayah yang ini ya, yang underground itu di wilayah-wilayah yang panas ya. Kalau di wilayah-wilayah netral, jadi tetap eksis ya. Benar. Nggak masalah ya. Oke. Saya kira jangan fokus ke sananya. Mudah-mudahan dan kali Bro Ramzi Israel bisa cerita lebih banyak tentang gereja di sana. Namun hari ini kita pengen sekali tahu update konflik Israel Palestina hari ini yang mulai dari apa sih triggernya? Mengapa bisa ada saling lempar batu? Bukan saling lempar. Kenapa bisa ada pelemparan batu di tembok ratapan dan kenapa bisa ada tentara Israel pergi ke Masjid Al-Aqsa?
Nah, mungkin kita mulai dari situ Ya, atau apa penyebabnya sekarang ini kenapa bisa tiba-tiba memanas dan jadi perang besar begini? Ceritanya apa? Ya, aku ngerti. Ceritanya panjang sekali karena kalau bicara tentang Masjidil Aqsa, itu masjid nomor 3 di Islam. Saudara kita Muslim percaya Nabi Muhammad teringat ke surga dari sana di mukjizat yang namanya Isra Miraj. Cuman di Islam atau Nabi Muhammad punya 2 mukjizat, bukan seperti Yeshua punya banyak mukjizat. Nabi Muhammad cuma punya 2 mukjizat. Dia membagi bulan menjadi 2 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua Isra Miraj. Apa artinya? Isra Miraj dia naik ke surga dan dia bertemu dengan Allah. Kemudian dia terima 5 kali sholat. So, jadi kalau tanya kenapa saudara kita Muslim mereka berdoa 5 kali sehari, karena mukjizat Isra Miraj yang terjadi menurut mereka di Yerusalem. Nafas siapa tuh? Bukan ini. Tolong yang lain dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, silakan Pak Ramsi. Tunggu Pak. Apa itu? Ya, ini saya matikan semua aja, kecuali Pak Ramsi ya. Saya matikan supaya jangan ini ya. Oke, Pak Ramsi, sebentar. Pak Ramsi Israel, sebentar saya cek dulu supaya Pak Ramsi bisa. Oh, mana nih Pak Ramsi nih? Kok hilang videonya? Sebentar ya, supaya yang lain jangan nyalakan sendiri-sendiri. Soalnya, ya silakan dinyalakan mikrofonnya Pak Ramsi. Pak Ramsi mikrofonnya bisa dinyalakan sekarang. Ya, silakan. Udah dengar saya? Ya, silakan. Oke. Ya, bisa lanjutkan. Yang lain sudah saya Gimana matikan nih, mikrofonnya, jadi Pak Ramsi bisa tanpa gangguan bisa bicara. Nanti Nur, وين السماعات؟ ya sudah bisa dilanjutkan, Pak Ramsi. Nur dawili عليهم جيبهم. Oh ya, Ya Pak, maaf. Aku cari earphone biar aku dengar kamu. ya, Oke, nggak apa-apa. So, dengar saya sekarang? Udah dengar? Halo? ya silakan dilanjutkan. Oke, so jadi Masjidil Aqsa itu tempat yang panas, on fire, dan saudara kita Muslim tahu satu hari Israel akan mendirikan di tempatnya Bait Suci yang ketiga. Itu nubuatan firman Tuhan, dalam firman Tuhan harus ada. Tapi ceritanya mulai di daerah di Yerusalem Timur namanya Sheikh Jarrah. Ada 28 rumah orang Arab. Saya tidak mau katakan Palestina karena sekarang Yerusalem adalah, saya sudah katakan, jadi semua di Yerusalem, kalau juga Islam termasuk wilayah Israel. Ada orang Arab Muslim tinggal dalam 28 rumah di Israel Court. Mereka katakan ini orang yang sudah sewa dari zaman Jordania, dan Jordania sudah sewa dari orang Yahudi yang di Yerusalem sebelum tahun 1948, dari 100 tahun yang lalu. Jadi mulanya mereka mau ambil 6 rumah dari Arab. Mulanya ribut di sana, ada demo kecil, so jadi di daerah Sheikh Jarrah. Dan ini diganti tempatnya, atau dari Sheikh Jarrah mereka mulai melemparkan batu-batu di daerah Damascus Gate di Yerusalem, dan kemudian masuk ke ribut ini masuk ke Masjidil Aqsa. Pasti kalau mereka melemparkan batu-batu, tentara Israel akan juga datang. So jadi ribut mulai seperti ribut kecil sampai tanggal 28 Ramadan. 28 Ramadan ada demo besar buat Yahudi karena itu tidak lagi di Yerusalem ada hari namanya Hari Yerusalem. Itu apa? Waktu negara Israel menaklukkan Yerusalem dari Jordania, ya itu adalah dalam kalender Yahudi maksud saya. So jadi itu adalah hari yang suci buat Israel waktu mereka bersatu Yerusalem. Jadi 30.000 mau masuk Yerusalem berdoa di tembok ratapan. Jadi gosip udah mulai, 30.000 mau masuk ke Masjid Al-Aqsa.
Pasti Muslim marah, mereka mulai itu waktu Ramadan, akhir Ramadan, tanggal 28 Ramadan. Jadi orang-orang muda yang Muslim, mereka sudah kumpul di Masjid Al-Aqsa dan mereka mulai melemparkan batu-batu di demo itu. Seperti mau katakan Yerusalem itu bukan ibu kota Israel, Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Jadi sampai sekarang situasi masih oke, banyak ditangkap, tapi itu di daerah Yerusalem. Malam itu Hamas dari Gaza, mereka roket Yerusalem dengan 7 roket. Aku tidak tahu kenapa 7. Jadi 6 sudah tidak bisa, tapi 1 jatuh di daerah Karim, Yerusalem. Pasti kalau ada roket dari Gaza, Israel harus juga self-defense. Jadi mereka ganti tempatnya dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Israel mulai cari Hamas di Gaza. Mereka mulai bom Gaza malam itu. Dan 1 malam lagi atau kemudian Hamas sudah bom Tel Aviv dengan 130 roket. Jadi sekarang situasi semua tahu siapa mulai, siapa ya. Mulanya di daerah Sheikh Jarrah dengan 6 rumah yang diambil oleh Israel, kemudian diganti tempatnya ke Damascus Gate, Masjid Al-Aqsa, masih di Yerusalem. Kemudian situasi ya pindah ke Gaza. Sekarang itu antara Hamas di Gaza dan antara Israel. Hamas sekarang bom Israel dan Israel bom Gaza. Jadi kalau itu kesalahan siapa, aku hanya bisa katakan itu lack of love dan itu lack of faith. Ya kurang iman dua-duanya, Yahudi dan Muslim. Gaza, kasihan Gaza dan anak-anak Gaza yang dibunuh oleh bom-bom dari Israel, dan kasihan anak-anak Israel yang juga dibunuh oleh roket-roket Hamas. Ini yang saya bisa katakan. Dan yang saya bisa katakan, ya kita harus semua berdoa untuk damai di Yerusalem, karena Yerusalem harus berdamai. Walaupun susah sekarang, susah kontrol, karena juga di jalur barat, Ramallah, Jenin, Nablus, di mana-mana ada ribut. Hari ini, jangan lupa hari ini juga hari Jumat, setelah sholat, Muslim semua marah, semua keluar, mulai ke checkpoint, melemparkan batu-batu. Ini situasi di sekarang. Kalau tentang saya sendiri, kami tetap di rumah. Aku di balkoni sekarang karena bahaya di luar. Saya orang Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Dan cuman Sheikh Jarrah, cuman jauh dari rumah saya sekitar 3 kilometer. Jadi di mana-mana di luar ada tentara, di mana-mana ada orang muda yang marah. Lebih baik, lebih aman buat saya, buat anak untuk tinggal di rumah. Cuman kalau saya mau beli sesuatu, aku 100 meter ke supermarket beli sesuatu dan kembali. Itu situasi di Israel sekarang. Oke. Jadi nampaknya terjadi konfliknya memang seperti yang kita duga dari Sheikh Jarrah gara-gara mau diambil alih. Cuman Sheikh Jarrah ini sebetulnya punyanya punyanya Israel atau punyanya Palestina? Sebetulnya kalau menurut Bro Ramzi sendiri. Sheikh Jarrah itu di Yerusalem. Itu di Yerusalem Timur. Ya betul, tetapi itu wilayah Palestina. Tapi saya dengar itu sudah pernah dibeli oleh wilayah Israel. wilayah Israel. Jangan lupa, Pak. Ya, wilayah Israel. Tapi siapa yang setuju? Negara-negara Arab di Yerusalem tidak ada embassy, kecuali embassy Amerika. Kenapa embassy semua ada? Sekarang menurut BBB, Israel menaklukkan Yerusalem tahun 67. Menurut Israel, kami bersatu Yerusalem. Jadi mau pakai kata apa? Mereka bersatu atau menaklukkan? Itu tergantung. Di Indonesia, for example, menurut negara Indonesia, Israel menaklukkan Yerusalem. Bukan bersatu. Tapi menurut Amerika Israel, mereka bersatu Yerusalem. Jadi Sheikh Jarrah itu wilayah Israel. Orang-orang yang tinggal di Sheikh Jarrah punya juga paspor Israel. Tapi agama mereka Islam. Itu maksud saya. Tapi juga Pak, saya mau katakan sesuatu. Kenapa sekarang?
Kenapa Israel harus maju dan ambil 6 rumah? Apa artinya 6 rumah? Mereka setiap hari bisa bangun rumah di mana-mana. Kenapa mereka mau ambil 28 rumah buat orang Arab Islam sekarang? Dan mereka harus keluar, tinggal di mana, not our business. So jadi aku mau katakan juga ada Israel interest untuk konflik ini. So mulanya di Sheikh Jarrah harus berdamai, oke, di court. Apa artinya? So harus sabar. Kenapa waktu Ramadan juga? Harus juga menghormati mereka, tahu di saudara kita Muslim waktu mereka berpuasa mereka sangat stres juga. Mereka mudah ribut. So jadi kenapa mereka beli waktunya Ramadan untuk ambil 6 rumah ini? By the way, di Israel Court isu ini dari tahun 2009. Jadi sudah lama. Bukan baru. Tapi kenapa isunya keluar hanya bulan ini? So jadi kalau saya orang Israel harus tahu juga politik, harus tahu sejarah juga di sini. Ada konflik juga di Israel itu apa? Tahu sampai sekarang kami tidak ada prime minister sampai saat ini. Ya sudah karena sudah beberapa kali kami coba untuk pilih prime minister karena sistem Israel beda. So jadi Benjamin Netanyahu sampai sekarang tidak bisa jadi prime minister sekali lagi. Dan ada banyak demo melawan prime minister Benjamin Netanyahu setiap hari. So jadi kalau itu interest oleh Benjamin Netanyahu untuk lihat Israel bahaya, kalau ada prime minister yang lain dia tidak bisa melawan Hamas. Aku hanya sendiri. Aku mau katakan sesuatu, statistik dari Israel. Sebelum perang ini, atau sebelum konflik ini, Benjamin Netanyahu bisa dapat, atau Likud bisa dapat, sampai 56 antara 120, itu berapa persen? Sekitar 45% dari penduduknya Israel mereka mau pilih Likud. Tapi dari kemarin sendiri sekitar 80% Israel mau pilih Likud lagi. Kenapa? Karena mereka katakan hanya Likud, hanya Benjamin Netanyahu yang bisa melawan Hamas sekarang. Maksud saya begini. So jadi kalau konflik ini itu adalah interest dari Israel juga, ya kemungkinan besar. Kenapa keluar sekarang? Ya karena mereka akan dapat sesuatu. Dan mereka berbicara tentang Israel jatuh, tidak mungkin Israel jatuh. I tell you, Israel sangat kuat, sangat kaya. Jangan takut, ada yang bayar buat Israel semua. So jadi kalau ini di perang ini ekonomi Israel akan jatuh, tidak mungkin. Selama corona 1 tahun, Israel berdiri, tidak rugi. Selalu berdiri. Kami dibayar sama Israel, puji Tuhan. Selama 1 tahun, aku di rumah, aku dibayar sama government Israel. Ya, unemployment. So jadi Israel 1 bulan dikasih jatuh. Ya, 1 bulan dapat tunjangan berapa dari pemerintah Israel selama corona? Sorry? Selama corona dapat tunjangan berapa rata-rata orang di Israel? Buat saya sekitar $1,300 sebulan dapat. Haleluya. Tapi jangan lupa bro, Israel mahal. So jadi kalau bicara tentang $1,300 di Israel itu seperti bicara tentang 2 juta rupiah di Indonesia. Karena Israel lebih, tapi puji Tuhan cukup buat makan, cukup buat bayar sekolah, cukup buat punya mobil begini. Tapi tidak cukup buat menikmati pergi sini, pergi sana. Tapi itu 1 orang toh? 1 orang mendapat 1.300. Atau Kepala 1 keluarga, bukan 1 orang. Oh, 1 keluarga ya? 1 keluarga. Oh iya, kira-kira sama ya dengan di Eropa, tunjangannya hampir sama ya berarti ya? No, lebih bagus Israel pada Eropa. Oh ya? Di negara-negara Eropa beda. Seperti Jerman mereka kasih 1 kali. Kami selalu. Dan kalau ada pesta ini, seperti ada Paskah, seperti ada Christmas, seperti selalu dikasih lebih. Double. Oh, luar biasa makmurnya itu negara ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Zoom ini Pak Gajah Mada. Silakan Pak Gajah Mada dilanjut.
Ya, ini terima kasih ada Pak Ramsi mau konfirmasi ya, sekalian bertanya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak Ramsi siap? Ya, lanjut. Silakan. Oh, terima kasih Pak Ramsi ya. Jadi kalau menurut saya yang baca sejarah Arab dari jauh, tolong dibenarkan atau disalahkan. Menurut saya Israel itu dikeroyok dulu oleh Islam dan Kristen. Maksud saya Lebanon itu mayoritas Kristen. Jadi ketika ditawarkan dua state satu negara di Israel pada waktu itu, saya tahunnya tahun berapa mungkin Pak Ramsi tahu, mereka tidak mau, mereka justru ingin Israel lenyap. Jadi akhirnya dikeroyok 5 negara. Benar atau salah? Ya, Pak bicara tentang tahun 1936, waktu ada mandat Inggris di sini. Saya bisa katakan dua-duanya gila, bukan hanya Arab. Karena waktu itu juga Israel, waktu ada agreement tahun 1936 oleh mandat Inggris untuk mendirikan dua negara, negara Arab dan negara Yahudi. Jadi ini ditolak oleh negara-negara Arab, betul Pak, tapi ini ditolak oleh juga bangsa Yahudi. Jadi dua-duanya bodoh waktu itu, tidak mau terima agreement itu dari mandat Inggris, bukan hanya Arab. Ya benar, Arab melawan Israel karena menurut mereka Israel menaklukkan Palestina. Menurut Israel, kami udah kembali, kamu yang menaklukkan. Siapa yang menaklukkan dulu? Karena menurut mereka bangsa Islam ini masuk abad ke-7, sebelumnya tidak ada, sampai tahun 70 ada Yerusalem adalah Judea, Yerusalem adalah Yahudi, dan karena bangsa Romawi kami harus keluar karena tahun 70 Titus, so jadi setelah 2000 tahun kami kembali lagi. Tapi kamu bicara tentang orang yang tidak kenal firman Tuhan, mereka tidak tahu apa yang dalam firman Tuhan, mereka tidak percaya yang dalam firman Tuhan, ini yang susah. Buat Pak Lebanon sendiri, benar Lebanon mayoritas Arab, tapi mereka sangat-sangat tidak kuat di sana, orang Kristen. Yang di Lebanon, jangan lupa Pak, itu Hizbullah. Hizbullah itu adalah Iran, Persia. So jadi tentara-tentara Lebanon, benar, Lebanon itu mayoritas Kristen, presiden Kristen, tapi tentara dari Iran, itu beda kalau bicara, maksud saya kalau Iran itu Muslim, Syiat Muslim, yang selalu melawan Israel. So bukan masalah orang. Kalau itu orang Kristen sangat berdamai. So jadi lihat sekarang konflik orang Kristen di Israel. Kami nonton aja. Kami hanya berdoa dari jauh. Aku berdoa buat Muslim, aku berdoa buat Yahudi. Saya sudah katakan mereka kurang iman. So buat kami sangat berdamai. Tapi masalah itu kepala Yahudi yang keras, kepala Muslim yang keras. So dua kepala keras sekarang berperang. Ini hasil. Tapi kalau negara-negara Arab, mulai, aku tidak bicara semua orang Arab keras. Lihat Emirates sekarang, lihat Qatar, lihat Arab Saudi, lihat Maroko, lihat Mesir, lihat Jordan. Jadi ada beberapa negara Arab yang sudah mau terima Israel, yang sudah mau berdamai sama Israel. Tapi juga Israel harus juga maju dan berdamai sama mereka. Aku tidak mungkin berdamai dan menaklukkan rumah. So jadi harus ada sacrifice, selalu harus ada sacrifice. Tidak mungkin ada damai dan tanpa sacrifice. Oke, Israel harus juga mengorbankan settlements yang atau keluar dari jalur barat buat orang Palestina, keluar dari. Saya tanya, kenapa aku bukan Gaza pasti banyak teroris, banyak ekstrim, tapi kenapa di Gaza tidak ada pelabuhan sampai sekarang, mereka tidak punya airport sendiri, bandara sendiri di Gaza. So jadi kalau saya mau katakan tentang konflik ini, aku orang Israel, aku sangat percaya kepada bangsa pilihan Tuhan. Tapi kami harus juga maju dan berdamai sama mereka. Kasih mereka rights, kasih mereka pelabuhan, kasih mereka airport. Nanti kita lihat bagaimana. So maksud saya, Israel juga harus maju untuk berdamai, bukan hanya tunggu orang Arab untuk berdamai. So harus dua-duanya ada sacrifice, bukan hanya orang Arab. Tetapi kondisinya sekarang ini, bukankah negara-negara Arab sudah mulai mendirikan konsulat
perwakilan mereka di Israel? Sejak Look, 3 tahun yang lalu, toh? kondisi sekarang, tapi harus juga tahu, saudara saya di Indonesia, masih ada yang namanya konflik ini karena Israel masih menaklukkan jalur barat dan Gaza. Saya tidak bicara tentang Yerusalem. No, Saya maksud bicara- saya negara-negara Arab seperti Qatar tadi kan, Qatar, Arab Saudi, Yordania, kan sudah ada perwakilan di Israel sekarang, sudah Ada. menjalin hubungan, toh? Ada. Dan hubungan itu sekarang ini membaik atau mundur lagi? No, ini orang-orang yang nonton sekarang. So, kami belum dengar dari Emirates, kami belum dengar dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Jordan. Hari ini ada demo-demo di Jordan, tapi mereka mau masuk, tahu buat saudara kita Muslim ada yang namanya jihad. Banyak sekarang orang mau jihad, masuk Israel buat jihad, tapi pasti border tutup. Jadi Oke. ada beberapa negara yang sudah berdamai sama Israel, ada full agreement, Emirates, Arab Saudi, Mesir, Jordan, Morocco. Ya, tapi yang lain masih itu in process. Ya, artinya sudah ada kemajuan ya. Ya. Tapi dengan konflik ini aku tidak tahu. Hari ini juga di Masjidil Aqsa, aku sudah lihat beberapa video, mereka tidak membakar bandera Israel, tapi mereka membakar bandera-bandera Arab. Jadi orang-orang juga marah sekarang sama Arab. Kenapa, bagaimana kamu ada agreement damai sama Israel dan kami di Yerusalem begini? So Masjidil Aqsa punya siapa? Kamu tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kamu tidak percaya kepada Isra Miraj. So begini. So konflik ini susah kontrol, Pak. Orang marah. So bagaimana atau solusi apa ada sekarang? Menurut saya Israel kuat, tapi tidak artinya aku kuat kalau ada kepala sini. Jangan kuat dengan tangan, jangan kuat dengan weapons yang kamu punya. So Israel harus diam sekarang, harus cari ceasefire. Itu buat dua-duanya. Karena jujur juga sekarang Tel Aviv tahu salah satu kota di antara 40 kota yang paling penting di dunia. Tel Aviv sekarang sepi. Jadi benar saya sudah katakan ekonomi Israel tidak mungkin jatuh, tapi penduduknya bisa jatuh. Waktu corona, Israel tidak jatuh, tapi kami yang jatuh. Aku sendiri yang punya bisnis sendiri. Berapa restoran ada di Tel Aviv? Sepi semua sekarang. Kami kemarin sangat happy karena sudah divaksin semua, tidak ada corona lagi. Corona habis. So, jadi setelah corona habis, tidak ada lagi, luar biasa. Mulai perang. Iya. Ya, Jadi habis, corona tidak ada. Kenapa sekarang ada perang? Karena tidak ada corona. Waktu corona mereka sibuk. Sekarang tidak sibuk mereka. Luar biasa ini Pak Ramzi. Ya, ini teman-teman yang ada di live YouTube, tolong dong di like sama di subscribe. Gila lu, 6.700 viewer, tapi yang like cuma 1.900. Ntar gua kirimin rudal skut dari rumahnya Ramzi Israel. Tahu rasa lo. Saya minta sesuatu juga Pak. Ya, Pak Ramzi ada YouTube. Pak Ramzi Israel punya YouTube. Kita promosikan sekalian di sini. Saya punya YouTube, tapi bukan YouTube politik. Ya, YouTube-nya apa Pak Ramzi? Sejarah aja. Namanya? Dalam bahasa Indonesia. Wait, aku... Bagaimana ini? Ya, chat. Aku send link. Sudah lihat? Oh, send di link ya. Sebentar. Send link. Sebentar, saya buka sekarang supaya bisa kita promosikan sekalian. Oh, mana belum masuk ya? Oh ya, ini sudah masuk. Saya buka ya. Silakan Bapak Ibu like, Saituna ya. Itu dalam bahasa Indonesia juga. 3 bahasa, aku pakai 3 bahasa. Luar biasa. Arab, saya share screen sekarang supaya teman-teman juga bisa subscribe YouTube-nya Pak Ramzi ya. Ini ada 6,7 Desa viewer. Belajar tentang Israel. Luar biasa. Oke, ini Saituna namanya ya. Ya, ini, benar. Saya subscribe dulu sekarang nih ya. Saya subscribe. Notifikasi. Mana tadi? Ini masih baru 1 bulan. Ya. Jadi setiap 1 minggu ada video baru tentang Israel. Ya.
Ini Zaituna Channel ya. Ya, Ini untuk wisata ya tujuannya memang ya. itu untuk wisata ya. Oke, luar biasa ini ya. Ini memang baru tapi di-subscribe teman-teman yang ingin ke Israel nanti Dan bisa menghubungi semua ada Pak bahasa Ramsi. Indonesia. Semua ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesianya ya. Ya. Oke, luar biasa. Nanti kita bisa kerjasama nih karena saya sedang bikin Bible study untuk ke Israel untuk program tahun depan. Ini kemarin gagal gara-gara kena corona ini kita macet semua. Ya, oke Pak Ramsi luar biasa. Ini saya lanjutkan dulu ya dari Pak Hendro Senior Hendro Firleso. Silakan. Tapi teman-teman jangan lupa untuk di like. Kalau nggak di like saya kirimi rudal dari rumahnya Pak Ramsi nanti. Silakan Pak Hendro. Mati lagi. Oke, saya unmute sekarang. Silakan. Mikrofonnya bisa dinyalakan Pak Hendro. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Paul waktunya. Shalom Pak Ramsi. Shalom. Ya, saya dengan Hendro Pak Ramsi. Pak Ramsi, saya mau tanya, ada berita yang dari Israel bahwa sekarang mereka itu dengan Menteri Pertahanannya Benny Gantz ya, Benny Gantz, mereka sudah turun ke jalur Gaza ya. Jadi ke jalur Gaza seperti yang kemarin kita sudah bicara di sini juga dan saya sudah utarakan. Jadi sekarang dia mulai di jalur Gaza dan dia sekarang sudah serbu ke Hamas. Jadi banyak korban juga seperti tadi Pak Ramsi bilang, betul. Saya baca juga ada informasi begitu. Apakah Pak Ramsi ini jauh ya kalau dari Yerusalem ke jalur Gaza itu berapa kilo Pak Ramsi? Jalur Gaza di Israel itu di sebelah barat Israel ada Laut Tangga, Laut Mediterania. Jadi yang paling selatan itu jalur Gaza. Jalur Gaza itu adalah dalam Alkitab, itu kota Alkitabiyah disebut dalam kitab sebagai kota buat suku Palestina. Yeah. Jadi jangan lupa suku Palestina yang melawan suku Dan. Jadi mereka mendirikan 5 kota, salah satunya adalah Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gaza, Efron dan Gat. Ini 5 kota buat Palestina. Jadi itu melawan Judea, tapi jauh dari Judea. Kalau ini bicara tentang firman Tuhan, kalau bicara fisik, berapa jauhnya Gaza sama Yerusalem. So dari sini ke Gaza sekitar 90 km. Dari rumah saya sampai Gaza. Itu lebih dekat ke Ashkelon, Ashdod, dan Tel Aviv. Itu daerah utara Gaza. So utara Gaza langsung antara Gaza ada kota yang itu twin kota yang namanya Ashkelon. So Ashkelon sama Gaza dekat sekali. Kemudian ada Ashdod. Yang terbesar atau utara itu adalah Tel Aviv. Tel Aviv sama Gaza tidak jauh, tapi kalau sama Yerusalem itu masih aman, masih jauh. Ya, terima kasih. Sepertinya ini akan berlanjut dan saya rasa cukup memprihatinkan karena Benny Gantz, Menteri Pertahanan Israel, hari ini dia berkata bahwa perang di jalur Gaza itu baru dimulai. Jadi mereka bilang bahwa ini adalah baru permulaan. Dan menurut Benny Gantz berkata bahwa tujuan menyerang atau menghabiskan Hamas ini adalah tujuan perdamaian. Dia bilang bahwa ini adalah tujuan perdamaian karena kalau tidak dihabiskan itu Hamas, akan terjadi terus-menerus suatu peperangan atau bentrokan. Pihak dari Hamas, pimpinan Hamas, si Ismail Haniyeh, dia sudah berkata, ini sepertinya dia sudah ketakutan, dia berkata kepada Amerika juga, dan dia berteriak kepada Soviet, kepada Rusia, tapi sepertinya tidak mendapat tanggapan. Dia berkata bahwa dia pengen mengakhiri pertempuran ini, karena dia sudah merasa pelurunya dia ini sudah hampir habis, sedangkan dia sekarang ini diporak-porandakan oleh Israel. Karena mengapa Israel turun ke Gaza? Karena dia mau menembak dengan sasaran yang tepat.
Jadi dia kalau melalui udara kemarin dari Israel langsung ke Hamas itu ada percikan-percikan, mungkin ada roket-roket yang gagal atau yang gagal tidak tepat. Tapi sekarang dia jalan di jalur Gaza dengan tujuan dia mau menghabisi Hamas. Karena kalau tidak dihabiskan, tidak ada perdamaian. Nah ini, saya melihat bahwa si pihak Hamas sudah ketakutan, tapi pihak bahwa Benyamin, dia dengan Menteri Pertahanannya si Benny Gantz, dia tidak mau berhenti sebelum Hamas habis. Nah, ini apakah memang sebelumnya itu suka terjadi, katanya suka terjadi bahwa Hamas itu nembak roket ke Israel. Ada masalah sedikit, roket itu ditembak ke Israel. Apakah itu informasi itu Pak Ramzi dapat? Terima kasih, Pak. Ya Pak, yang Anda berbicara itu politik. Aku percaya politik itu semua bohong. Jangan percaya politik. Saya mau percaya orang-orang seperti saya yang tidak ada interest, yang bicara ini. Politik itu bohong besar. Ini bukan perang pertama antara Hamas dan Israel. 2009 ada perang, 2012 ada perang, 2014 ada perang yang tahan 50 hari, dan sekarang 2021. So harus kita belajar dari sejarah perang ini. Ini bukan perang yang pertama. Setiap perang Israel katakan kami tidak mau berhenti sampai selesai Hamas. Dan kami lihat Hamas lebih kuat. 2014 mereka katakan sama. Kami tidak akan berhenti sampai Hamas selesai, Hamas habis. Tapi Pak, percaya Israel dengan roket harus tahu sejarah jalur Gaza untuk ngerti kalau mereka bisa selesai Hamas atau tidak. Di mana Hamas? Hamas itu bukan beberapa orang yang mereka punya camp atau punya kampus di sana atau punya rumah di sana. Hamas itu adalah antara orang-orang, antara keluarga. So jadi sebentar, saya nyalakan dulu. Kepencet ya, sebentar Pak Ramzi. Sebentar. Pak Ramzi. Ya, silakan. maksud saya untuk selesai Hamas itu sangat mustahil dengan bom-bom Israel. Hamas tinggal di antara orang-orang, mereka tinggal, kamu tidak tahu siapa Hamas, siapa tidak, antara orang-orang Gaza. So jadi Hamas juga jangan lupa ada yang support Hamas, itu bukan Hamas sendiri, ada support dari luar, seperti Persia, seperti Iran. So jadi kalau ini mereka berbicara mau tidak mau selesai perang ini sampai Hamas selesai, itu mustahil. Tidak mungkin setiap perang mereka katakan begitu. Aku tahu hasilnya Pak, dengar saya hasilnya apa? Hasilnya ada ceasefire. So ceasefire antara dua-duanya seperti 2014. 2014 perang Israel katakan kami mau lanjut sampai selesai Hamas, kemudian ada ceasefire. Jangan lupa sekarang ada banyak, ada Amerika, ada Mesir, ada Rusia, ada EU, ada Eropa, semua mereka mau memaksa dua-duanya untuk ceasefire. Terakhir Israel akan. Bentar, mati lagi. Ini kenapa ini? Sebentar. Aku dapat. Sudah? Silakan dinyalakan lagi Pak Ramzi mikrofonnya. Ya. So hasilnya Pak, itu bukan selesai Hamas, hasilnya itu ceasefire antara Hamas dan Israel. Itu pasti hasilnya. Kami semua di Israel mengerti tidak mungkin Israel selesai Hamas dalam situasi atau perang ini. Tidak mungkin dengan situasi jalur Gaza. Mungkin mereka akan bom Hamas, tetapi selesai Hamas susah sekali. Jadi kami jujur, kami tunggu sekarang ceasefire antara Israel dan Hamas. Oke. Ini lanjut dulu ya Pak Beta Maluku, silakan. Sudah nyala? Selamat malam, thank you, Brother Ramzi. Selamat malam, Pak. Bagus sekali pemaparannya, Bro Ramzi. Shalom. Terima kasih. Shalom, Pak. Ya, kalau saya sedikit ingin bicara politik, nggak terlalu menarik buat Bung Ramzi, tapi politiknya maksudnya gini.
himbauan untuk masyarakat pemerintah Indonesia khususnya, based on the Bible ya. Kalau kita lihat ayat Alkitab di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu janji berkat Tuhan kepada Abraham. Abraham menjadi Kemudian bangsa besar. Oke. Kemudian diulang di Bilangan 24 ayat 8 dan 9. Itu juga sama. Siapa Benar. yang memberkati Israel akan Israel diberkati. diberkati Tuhan. Yang Siapa mengutuk yang Israel mengutuk dikutuk akan Tuhan. dikutuk. Ya. Hmm. Himbauan untuk pemerintah Indonesia hati-hati. Gitu. Bible adalah buku kitab suci sebelum Quran. Dan Bible ini juga perjanjian lama sama dengan isi Torah. Berarti artinya apa? Firman ini sudah ada sebelum Quran. Dan himbauan ini untuk pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, jangan kita mengutuk Israel, karena kita akan dikutuk. Kalau nggak bisa memberkati dia, Benar. daripada kita mengutuk, akhirnya kita dikutuk. Setuju 1000%. Dan kalau kita sekarang hidup di zaman sudah modern, dan Kristus sudah hidup, sudah mati, sudah bangkit, naik ke surga. Dan kita adalah pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus ini adalah Yahudi rohani. Dan itu juga tercatat kan di dalam Roma 11. Juga di Roma 2 ayat 28 sampai 29. Artinya kita juga adalah memperoleh berkat-berkat dari Abraham dan Israel secara rohani. Nah, janganlah kita ditindas, janganlah kita dikutuk, gitu, sehingga Indonesia bisa menjadi berkat, bisa diberkati, gitu. Nah, himbauan ini yang perlu. Nah, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta harus mengalami juga mengkuduskan Israel. Yang kita bicarakan adalah janji Tuhan kepada Abraham, kepada Israel, yang kepada Yahudi rohani atau Kristen ini saat ini, gitu. Sehingga kita juga tidak membiarkan kutub itu hadir di Indonesia, tapi menghalangi kutub dengan menyuarakan bahwa tolong jangan menyiksa kita, jangan mengutuk kita, sehingga ada berkat di Indonesia, gitu. Itu aja mungkin Bro Paul yang saya ingin sampaikan. Saya nggak terlalu ingin bicara dalam, karena saya rasa udah cukup itu untuk dipahami bahwa memberkati Israel akan diberkati, mengutuk Israel akan dikutuk. Itu aja. Bro Ramzi, saya ingin tanya sekalian Bro Ramzi, kalau misalnya konflik seperti ini nih, ini kan dari Hamas mereka sudah mau, nampaknya memang mau mati-matian untuk bisa mencitrakan Israel menjadi buruk sekali, dan Israel pun mati-matian dia mau bertekad untuk menghabiskan orang-orang aktivis-aktivis yang ada di Gaza ini kan. Nah, menurut Bro Ramzi ini sendiri nampaknya untuk tahun ini akan selesai atau masih akan berlanjut lagi ke serial berikutnya, Bro Ramzi? Silakan. Sebentar, nampaknya tersign out ya. Mana nih? Sebentar, mana nih Bro Ramzi nih? Bro Ramzi, oh ini termute ya. Oke, silakan di-unmute Bro Ramzi. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Ini sudah unmute. Oh ya, oke, silakan. Oh, ya. Nampaknya akan berlanjut atau akan ini final battle atau akan masih berlanjut ini nampaknya. Signalnya lemah ya, sehingga ini ya. Sebentar Bro. Ini aneh ya, silakan. Ini bukan perang terakhir. Mungkin ini ceasefire 1 minggu lagi, 10 hari. Tidak mungkin sampai tahun depan. Orang sudah bosan 1 tahun di rumah sama corona. So, jadi kami mau menikmati orang Israel, orang Palestina. Percaya saya mungkin 10 hari ceasefire udah selesai, udah diam. Jadi orang-orang yang melemparkan batu akan lihat mereka duduk bersama di coffee shop minum kopi. Ini yang pertama. No, serius. Orang sini sangat bodoh. Sebentar, saya mau nanya, kok bisa
Artinya orang-orang yang lempar batu, orang-orang para radikal ini tuh tetap bisa duduk bersama dengan orang-orang Israel minum kopi bareng begitu. Orang masih marah. Jangan bicara sama orang marah. Sekarang orang marah karena 6 rumah itu, karena juga 28 rumah. Ya, tapi tunggu beberapa. Sekarang kami sudah lihat di Haifa, orang Yahudi marah, mereka juga mereka menghancurkan rumah-rumah orang Arab di Haifa. Buat apa? Karena mereka marah. Jangan bicara sama orang marah. Tunggu mereka 1 minggu, 10 hari kemudian, mereka akan berdamai, mereka akan kerja bersama, menikmati bersama. Tapi kalau soal ini adalah perang terakhir, itu bukan. Perang terakhir menurut firman Tuhan, menurut saya, karena saya juga orang Kristen evangelis dalam gereja, perang terakhir itu adalah perang Masjid Al-Aqsa. Tapi perang yang benar, bukan perang yang palsu ini. Israel harus menurut iman kita orang Kristen, ada 3 sesuatu harus digenapi sebelum datanglah Tuhan. So itu waktunya datanglah Tuhan. Kita pasti tidak tahu kapan, tapi the season, waktu dia berbicara tentang pohon ara, aku kasih ingat Papa yang sudah tanya saya tentang Israel yang mengutuk, yang memberkati Israel. Tuhan Yesus di Matius pasal 24 ayat 32 sampai 34, dia berbicara tentang pohon ara. Itu malam itu waktu dia mengutuk pohon ara, kalau ahli Taurat, kalau yang belajar firman Tuhan, mereka sangat tahu waktu dia mengutuk pohon ara, maksudnya dia mengutuk bangsa Yahudi, karena itu hari Senin pagi dia mengutuk pohon ara, hari Senin malam dia berbicara tentang akhir zaman, dia kembali lagi ke pohon ara. Dia mengutuk pohon ara karena bangsa Yahudi sendiri di Yerusalem yang mengutuk, yang menghukum dia mati. Jadi dia marah sama mereka. Kemudian dia berkata kepada muridnya, waktu kamu lihat pohon ara bertunas, kamu mengerti musim panas sudah dekat. Apa maksudnya? Dia berbicara waktu Israel, saya mengutuk Israel, karena kalau saya ikut Pak firman Tuhan, apa artinya ara? Itu jelas sekali dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, nanti saya share ayatnya, kalau Bapak Ibu mau belajar. So, jadi dalam firman Tuhan, pohon ara itu adalah bangsa Israel sendiri. Kamu, firman Tuhan katakan, kamu seperti anggur di padang gurun, dan nenek moyangmu seperti buah salung dari ara. So, buah salung dari ara itu adalah bangsa Israel, dan negara Israel itu seperti anggur di padang gurun. Kenapa anggur di padang gurun? Karena mustahil untuk anggur untuk tinggal di padang gurun. Jadi Israel seperti buah ara. Kenapa buah ara? Kalau tanya, karena buah ara hanya buah yang ada 2 musim. Ada musim ara yang kecil, musim ara yang sudah ke Israel bisa tahu. Di Israel bisa ketemu ara 2 kali setahun. Bulan April dan bulan September ada ara dari pohon yang sama. So, jadi kenapa 2 musim? Karena musim Israel yang pertama udah habis waktu dikutuk oleh Tuhan Yesus, waktu dia mengutuk pohon ara dan pohon ara langsung mati. Tapi dia janji murid-muridnya, kamu masih ingat ara yang pagi dikutuk? Waktu kamu lihat pohon ara bertunas, kamu ngerti musim panas udah dekat. Dia berbicara tentang kerajaan Israel sekali lagi. Artinya kerajaan Israel walaupun mati tahun 70 harus bertunas lagi. Ini yang digenapi tahun 1948. Kalau saya ikut sejarah Israel bagaimana didirikan, tahu cuma dengan beberapa tentara melawan 5 negara Arab, tapi negara Israel didirikan. Luar biasa. Yang kedua, ada janji dalam Lukas pasal 21 ayat 24. Ya, dia berbicara tentang orang asing yang namanya Gentiles. Waktu kamu lihat orang Gentiles keluar dari Yerusalem, itu waktunya sudah dekat. So dia berbicara until the time of the Gentiles be fulfilled. Baca firman Tuhan Lukas 21 ayat 24. So maksud saya, dia berbicara tentang kesatuan Yerusalem yang namanya perang 6 hari. So Tuhan Yesus berbicara tentang perang itu sebagai nubuatan besar. Israel 1 hari. Orang Yahudi yang kamu lihat ditolak, dikutuk, dibunuh, hancur, rugi. 1 hari, kamu percaya tidak, mereka akan kembali ke Yerusalem. Ini terjadi selama sejarah hanya pada tahun 1967. Jangan lupa Pak, kalau ada orang yang ngerti bahasa saya sekarang, 67 ada blood moon.
bulan darah. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 ada apa? Bulan menjadi darah sebelum harinya Tuhan. So jadi maksud saya 67 itu adalah sangat profetik waktu Israel bersatu. Tapi aku bicara kepada orang yang bisa ngerti bahasa saya. Bagaimana kalau saya bicara dengan Hamas sekarang? Mereka kurang percaya, kurang ngerti maksud saya. Ini bukan berbicara sejarah, tapi berbicara firman Tuhan, semua harus terjadi. Menurut firman Tuhan juga, 2 Tesalonika pasal 2, ayat 1-4, ada satu harus digenapi sebelum datangnya Tuhan. So, saya sudah berbicara tentang 2. Israel didirikan, ini yang pertama, 48. Yang kedua, 67, Israel bersatu Yerusalem. Yang ketiga, Bait Suci di Yerusalem harus didirikan kembali. Jadi di mana tempatnya Bait Suci? Masjid Al-Aqsa. Jadi perang terakhir, Pak, itu namanya perang dunia yang ketiga akan terjadi waktu Israel akan maju dan mendirikan kembali Bait Suci di tempat yang namanya Masjid Al-Aqsa. Saya tanya, bagaimana kalau ada ribut 6 rumah, lihat perang bagaimana? Bagaimana kalau masjid mereka yang besar hancur? Pak Ramzi, setahu saya itu waktu di sana itu ada satu rohaniwan yang kebetulan dosen saya juga, beliau menunjukkan bahwa the holy ground itu bukan di bawah Masjidil Al-Aqsa, tetapi sebelah baratnya loh, kira-kira 500 meter atau 1 kilo loh. Ya, aku sangat spesialis tentang Masjid Al-Aqsa dan tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Menurut Donald Trump, waktu ada Donald Trump sebelum Biden ini, Donald Trump mau bikin agreement antara orang Islam dan orang Yahudi tentang Masjid Al-Aqsa. Menurut banyak orang Yahudi yang berbicara, Pak, itu ruang Maha Kudus, Holy of Holies. Kalau tempat Bait Suci, kita semua yakin tempat Bait Suci itu adalah Masjid Al-Aqsa, halaman Masjid Al-Aqsa yang besar. Nah, ya di halaman itu, tapi bukan di bawah Masjidil Al-Aqsanya. Mau itu apa artinya Masjid Al-Aqsa? Kamu, Pak, berbicara tentang Dome of the Rock yang kuning. Benar? Di dalam yang kuning, sekarang ada banyak berbicara, ini bukan Holy of Holies. So, jadi di mana Holy of Holies? Itu sebelah utara. Ada di dalam Masjid Al-Aqsa. Ada kubah kecil, namanya Dome of the Spirit. Dome of the Tablets. Dan di sana ada lantai dari batu zaman Herodes, asli. So, menurut banyak orang Yahudi, itu tempat Holy of Holies. So, jadi, kalau begini, kami bisa mendirikan Bait Suci di sebelah utara, bukan sebelah barat. So, bukan dekat tembok ratapan, tapi sebelah utara. Itu jauhnya sekitar 50 meter dari kubah emas. So, jadi tempat kita dibagi 2. Sebelah utara Bait Suci, sebelah selatan itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dan by the way, ini disebut, Pak, buat info, disebut dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. So, kalau ikut Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, Tuhan minta malaikatnya untuk ambil ukuran Bait Suci di Yerusalem. Tapi dia katakan, jangan ambil ukuran di luar, karena aku mau kasih ke bangsa Gentilius. Ini firman Tuhan katakan. So, maksudnya firman Tuhan, so ukuran harus diambil di tempat ruang Maha Kudus, halamannya tidak usah karena sudah diambil oleh orang Gentilius. Pasti maksudnya dalam Wahyu pasal 11 ayat 2, itu adalah bangsa Islam dan Masjid Al-Aqsa. So, kalau begitu, Israel akan maju dan mendirikan Bait Suci di sebelah utara, tempatnya besar sekali, mungkin Bapak Ibu tidak tahu, itu besar sekali, tempatnya bisa dibagi 2. Kubah emas sama kubah hitam. Itu yang saya maksud. Ya, jadi kan bukan harus meruntuhkan Masjid Al-Aqsanya, tidak harus diruntuhkan. Oh, Masjid Al-Aqsa itu bukan gereja, bukan seperti ini. Masjid Al-Aqsa itu besar sekali. Oh, berarti itu kompleksnya. Itu kompleksnya. Itu dia. Oh, itu jadi masalah jadinya ya. Oke, saya paham sekarang. Tapi itu masalah antara Yahudi sendiri. Kalau masih Yahudi masih percaya atau setuju ini tempat ruang Maha Kudus. So, pertama menurut saya di Israel harus rabi-rabi yang besar harus membuktikan ini tempat ruang Maha Kudus.
Step yang pertama. Step yang kedua, so jadi tidak usah touch, tidak usah sentuh kubah emas, karena kami bisa mendirikan bait suci di sebelah utara. Itu. Kalau juga Pak sudah ke Yerusalem, tahu. Ya, itu menurut dosen saya begitu dulu. Jadi tidak harus Oh, meruntuhkan bangunannya, memang di kompleksnya Masjidil Al-Aqsa, tapi Benar. tanpa harus meruntuhkannya. Tahu Pak di Yerusalem stasi 1 dan 2 Via Dolorosa. Ya. Ingat? Ya. So itu tempat apa? Kalau sudah dengar dari guide, itu tempat istana Herodes. Kenapa Herodes mendirikan istana di sana? Karena dia mau lihat masjid, dia mau lihat bait suci. Karena dia Yahudi palsu, tidak boleh masuk, jadi dia mau lihat dari tempat yang paling dekat. Ya. So kalau stasi 1, 2, Pontius Pilatus di sana, artinya tempat itu sangat dekat sama bait suci. Ya. Gerti maksud saya. So Ya, jadi ini sangat logika, sangat masuk akal. Bait suci zaman dulu bukan halaman Masjidil Aqsa sekarang atau tempat kubah emas, tapi sedikit sebelah utara. Itu. Ya, jadi yang bait suci Herodes itu memang hasil perluasan dari skema aslinya, toh? Tidak mungkin jauh. Menurut sejarah, Herodes mendirikan tempat karena dia mau cek, dia mau lihat bait suci di dalam. Tidak mungkin. Kalau itu kubah emas jauh sekali. Dia tidak punya mikroskop 2000 tahun yang lalu untuk lihat dalam. Ya. Jadi pasti ada di sekitar situ ya. Dan itu akan menjadi konflik baru ya. Oke. Ya, aku sudah menulis buku Pak tentang sesuatu itu. Ada buku, ada 2 buku, satu dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris tentang masalah Masjidil Aqsa dan bait suci yang ketiga. Judulnya apa Pak? Revelation Code of Jerusalem. Ada nanti aku ada di Surabaya, ada di Jakarta. Ada juga satu lagi yang sangat details. Wait. Ya, luar biasa ini. Ya, ini teman-teman, ini hari ini kita sudah ada 7.200 viewers, yang nge-like cuma 3.000 kelewatan. Saya akan kirimin rudal Scout dari rumahnya Pak Ramzi Israel. Saya serius nggak main-main ini ya. Kalian yang nggak nge-like, saya kirimin rudal Scout dari rumahnya Pak Ramzi nanti. Ya, sama kalau yang nggak subscribe, saya kutuk jadi kodok dalam tempurung kalian semua. Haleluya. Ini ada Pak Habibie, ini udah raisen dari tadi, mungkin ada mau komentar dulu sedikit, boleh silakan. Sambil nunggu Pak Ramzi. Tadi angkat tangan karena saya buka mic-nya. Ini buku. Nah, itu dia. Tolong kurang fokus. Kurang fokus tadi, tolong sampulnya. Nah, lihat di gambar ini. Ya. Ini namanya Bapak Ibu, ini Dome of the Rock. Ini namanya Dome of the Spirit. Ya. Tapi ini terbalik, harus ini sini ya, karena pakai so ini Dome of the Spirit, ini tempat ruang Maha Kudus. Maksud saya, kalau mendirikan tembok di sini sebelah utara bisa menjadi bait suci yang ketiga sebelah selatan. Itu adalah Masjidil Aqsa. Kenapa Pak begitu? Karena dalam kitab Talmud dituliskan waktu imam besar masuk ruang Maha Kudus pada hari Yom Kippur, tahu masuk ruang Maha Kudus hanya satu kali setahun. Pada hari Yom Kippur, kira-kira Oktober. Dikatakan dia bisa lihat Bukit Zaitun melalui Golden Gate, gerbang pintu timur. Tapi lihat ini Golden Gate di mana? Ini Golden Gate, ini kubah emas. Kalau dia di dalam, tidak mungkin dia lihat Bukit Zaitun lewat Golden Gate. Artinya Golden Gate atau ruang Maha Kudus ada di tempat yang melawan Golden Gate. Hanya kubah ini yang kecil, Dome of the Spirit. Ini adalah bukti besar. Ya, ini Dome of the Spirit. Ini adalah bukti besar. Dome of the Spirit itu adalah ruang Maha Kudus. Oke, itu jaraknya dari Golden Gate ke Dome of Spirit berapa kilo? No, itu sekitar 100 meter. 100 meter. Nah, itu tadi yang saya bilang. Oke, ini kita lanjutkan dulu pertanyaan. Tadi Pak Habibie ada mau komentar dulu atau skip dulu Pak Habibie? Lanjut dulu ya, Pak Tambunan. Silakan Pak Tambunan, mikrofonnya dinyalakan. Oh, sebentar, saya tadi mau sharing dulu tadi ayatnya ya, yang tadi ditunjukkan oleh Pak Ramzi di Hosea 9 ayat 10 ya, firman Tuhan ya dan benar, amin. Hosea 9 ayat 10.
Ya, saya bagi ke Anda dulu supaya Anda bisa lihat Hosea 9 ayat 10. Ini yang kemarin waktu saya debat dengan Ustadz Masihud, mengapa Tuhan Yesus tidak tahu pohon ara tidak berbuah ya. Nah, ini saya bilang itu nubuatan buat Israel. Orang-orang Kristen juga mengetawain saya, ini bodoh nih orang-orang Kristen ini kadang-kadang juga nggak ngerti kalian ya. Nah, makanya belajar yang benar. Ini hari ini Pak Ramsi ini lagi cerita yang saya ngajarin ke Ustadz Masihud waktu saya debat tahun lalu ya. Seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyang. Jadi pohon ara itu adalah nenek moyang Israel. Tetapi mereka telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cinta itu. Dan Tuhan Yesus melakukan, dia kutuk itu pohon ara walaupun memang saat itu belum waktunya berbuah. Itu adalah sebuah nubuatan. Saya bilang begitu kan, itu adalah sebuah nubuatan. Nubuatan itu dipenuhi dan Tuhan Yesus juga berkata ketika pohon ara itu bertunas dan pohon-pohon lain juga, itu lagi cerita 1948. Lihat Israel mulai bertunas, termasuk Indonesia, termasuk Singapura, Malaysia, India, dan pohon-pohon lain juga, bangsa-bangsa lain di zaman itu mulai tuh banyak yang berdiri kemudian ya, ada yang merdeka, ada yang berdiri, ada yang dikasih kemerdekaan dan seterusnya. Nah itu yang terjadi ya. Nubuatan firman Tuhan, ya dan amin.